Pesugihan Nyai Blorong perjanjian di ujung malam. Di sebuah desa terpencil di lereng selatan Gunung Slamet, hidup seorang pemuda bernama Bayu, lelaki sederhana yang terhimpit oleh kemiskinan dan beban keluarga. Ayahnya meninggal karena sakit, ibunya lumpuh, dan adik perempuannya harus putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Bayu bekerja sebagai kuli bangunan, namun penghasilan hariannya hanya cukup untuk makan seadanya. Setiap malam, Bayu termenung di gubuk bambunya, menatap langit sambil berharap ada keajaiban datang menghampiri. Hingga suatu malam, ia mendengar obrolan dari warung kopi yang membuat darahnya berdesir. Kalau kau nekat dan kuat nyalinya, ada satu jalan cepat kaya. Tapi jangan main-main, itu urusannya Blorong, kata seorang pria tua sambil menyesap kopinya. Bayu yang penasaran mendekat. Ia mendengarkan dengan seksama kisah tentang seorang wanita jelmaan ular yang bisa memberikan kekayaan tak terbatas, tapi dengan syarat tumbal jiwa. Bayu pulang dengan dari warung, pikiran Bayu berkecamuk. Ia tak bisa tidur. Wajah ibunya yang lemah, suara tangis adiknya, dan hutang yang menumpuk membuat hati Bayu terasa seperti diremas. Malam itu juga, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mendatangi Mbah Rekso, dukun tua yang dipercaya masih menyimpan jalur gaib ke kerajaan Nyai Blorong. Kau yakin? Tanda tanya. Sekali kau masuk, tak ada jalan kembali, kata Mbah Rekso dengan tatapan tajam. Bayu mengangguk pelan. Tak ada pilihan lain. Ia rela menukar segalanya demi keluarganya keluar dari kemiskinan. Ritual panggilan Nyai Blorong. Malam Jumat Kliwon, Bayu datang ke pemakaman tua di tepi sungai dengan membawa sesajen bunga 7 rupa, kemenyan, darah ayam hitam, dan segelai kain jarit milik ibunya. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, Mbah Rekso mulai membaca mantra. Berhembus dingin. Daun-daun bergoyang meski tak ada suara binatang malam. Tiba-tiba tanah di depan mereka retak. Perempuan berambut panjang, berbaju hijau, wajahnya cantik mematikan. Namun tubuh bagian bawahnya menyerupai ular raksasa. Kau memanggilku, Bayu? Suaranya menggema seperti datang dari dasar bumi. Bayu tak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar. Jika kau ingin kekayaan, kau harus berani menyerahkan sesuatu yang paling kau cintai. Bayu menunduk. Ia tahu, harga dari kekayaan itu sangat mahal. Hening malam menyelimuti desa. Sumber Asil. Setelah pertemuan pertamanya dengan Nyai Blorong, Bagas tidak bisa tidur. Pikiran tentang emas, kekayaan, dan harga yang harus dibayar membuat hatinya campur aduk. Namun, ia telah memutuskan ia akan menerima perjanjian itu. Rasa lapar akan kekayaan telah menenggelamkan logikanya. Jam menunjukkan pukul 0 tepat. Bulan purnama menggantung pucat di langit. Bagas melangkah ke tepi rawa. Tempat pertama kali ia melihat sosok perempuan bersisik yang mengaku sebagai Nyai Blorong. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti air rawa seperti tangan-tangan halus dari alam gaib. Sudah siap, Bagas? Suara itu terdengar seperti bisikan langsung di telinganya. Dari dalam kabut, sosok Nyai Blorong muncul, berjalan di atas air rawa dengan langkah anggun. Meski ekor panjangnya menyeret di belakang. Saya sudah siap, Nyai. Kau tahu, perjanjian ini tak bisa dibatalkan. Sekali masuk, kau akan jadi bagian dari jaringku. Bagas menunduk. Saya terima. Nyai Blorong mengangkat tangannya. Seekor ular hitam muncul melingkar di lengannya, membawa secari kain putih yang kemudian berubah menjadi lembaran perjanjian aneh. Ditulis dengan huruf-huruf merah menyala. Darahmu akan menjadi tintanya, ucap Nyai. Tanpa menunggu jawaban, kuku panjang Nyai Blorong menggores telapak tangan Bagas, darahnya menetes dan langsung menyatu ke dalam lembaran tersebut. Tulisan merah itu menyala, hidup, seolah perjanjian itu menyerap jiwanya. Kini, kau harus memberi tumbal pertama dalam 7 hari. Bukan sembarang orang, tapi orang yang kau cintai. Bagas tersentak. Apa? Kenapa tidak orang lain? Nyai tersenyum sinis. Karena cinta yang dikorbankan adalah mata uang paling berharga di alam gaib. Baru setelah itu, emas akan datang. Esok paginya, Bagas mulai melihat perubahan. Di ladangnya yang sebelumnya kering, tumbuh tunas-tunas padi emas. Beberapa hari kemudian, seseorang misterius datang ke rumahnya, membawa koper penuh uang dan menawarkan kerjasama bisnis tambang. Bagas tahu, ini adalah bagian dari perjanjian itu. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada kegelapan yang membayang. Ia hanya punya waktu 7 hari untuk menyerahkan tumbal pertamanya. Siapa yang harus ia korbankan? Ibunya? Istrinya? Atau anak pertamanya yang baru berusia 7 tahun? Bagas mulai gelisah. Malam demi malam, ia bermimpi dikejar ular-ular hitam.
dan mendengar tangisan orang-orang yang ia kenal. Pada malam ke-6, Nyai Blorong muncul lagi dalam cermin kamar tidur Bagas. Kau belum menentukan tumbalmu, bisiknya. Jika kau gagal, maka kau sendiri yang akan kujadikan makanan bagi anak-anakku. Bagas mulai panik, tapi satu nama terlintas di kepalanya Laras, istrinya sendiri. Malam kembali menebar kesunyian di desa. Waringin jati, kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti pepohonan dan rumah-rumah yang tampak redup oleh lampu minyak. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Namun malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa bisikan samar dari arah sungai tempat yang selama ini dikenal sebagai wilayah terlarang. Karena di sanalah Nyai Blorong dipercaya menetap. Damar yang sudah menandatangani perjanjian dalam episode 2. Kini hidup dengan kekayaan yang datang tiba-tiba. Warung miliknya berubah menjadi toko sembako besar, bahkan mulai membuka cabang di kota. Orang-orang mulai heran, bagaimana pria biasa seperti Damar bisa begitu cepat sukses. Namun di balik senyumannya, Damar menyimpan kegelisahan. Setiap malam, mimpinya dipenuhi sosok Nyai Blorong berkulit pucat kehijauan. Rambut panjang menjuntai dengan mata yang menyala merah darah. Ia terus mengingatkan satu hal. Damar 1 bulan dari sekarang, kau harus bayar dengan yang paling kau cintai. Damar awalnya mengira itu hanya mimpi buruk. Tapi saat istrinya, Sare, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, ia mulai sadar, ini bukan mimpi, tapi peringatan nyata. Di ujung malam, tepat sebulan sejak perjanjian itu, Damar duduk sendiri di beranda rumah. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Sari masih terbaring di kamar, pucat dan lemak, nyaris tak bisa bicara. Dokter sudah datang, dukun pun sudah diundang. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Suara angin malam mendesir. Dan tiba-tiba, dari balik kabut, sosok wanita muncul. Bukan berjalan, tapi melayang. Kainnya menjuntai, tubuhnya bersisit, dan wajahnya cantik sekaligus mengerikan. Nyai Blorong. Damar, suaranya menggema, ini waktunya. Mana yang kau janjikan? Damar tersungkur. Tangisnya pecah. Ambil saja nyawaku. Tapi jangan Sari. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak bersalah. Nyai Blorong tertawa, suaranya menyeramkan. Kau yang tanda tangan. Kau yang memanggilku. Aku hanya menepati janji. Damar berlari ke dalam rumah, memeluk Sari yang kini nyaris tidak bernyawa. Tapi ketika ia kembali menoleh ke pintu, Nyai Blorong sudah ada di dalam. Tangannya menjulur dan saat ia menyentuh Sari tubuh wanita itu mendadak tenang. Napasnya teratur, seolah sembuh. Damar bingung. Kenapa? Kau tidak mengambilnya? Nyai Blorong menatapnya tajam. Karena kau telah memberikan sesuatu yang lebih berharga. Rasa takutmu. Sekarang kau milikku sepenuhnya. Tanda kutukan. Esoknya, warga desa dikejutkan. Damar membuka cabang baru tokonya, bahkan lebih megah dari sebelumnya. Tapi, ia tidak pernah tersenyum. Tubuhnya makin kurus. Matanya selalu sembab. Sari sembur, tapi mulai bermimpi aneh tentang ular besar yang mengelilinginya. Tempat tidurnya setiap malam. Setiap malam Jumat Kliwon, Damar pergi diam-diam ke pinggir sungai. Membawa sesajen, menabur bunga, dan membaca doa-doa asing dalam bahasa yang bukan dari dunia ini. Satu hal yang pasti, ia sudah terikat. Dan jalan kembali tak pernah ada. Malam itu, bulan tampak pucat di langit. Seperti enggan menyinari rumah tua peninggalan kakek Sarwan. Angin dingin menyusup lewat celah-celah dinding, membawa aroma tanah basah dan dupa yang masih menyala di sudut ruangan. Sinar lilin bergoyang pelan, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding rumah. Rian duduk sendiri di depan cermin besar peninggalan leluhur. Cermin itu telah ditutupi kain putih selama bertahun-tahun, tapi malam ini, ia membukanya atas bisikan suara misterius yang terus hadir. Sejak perjanjian dengan Nyai Blorong dilakukan, sudah waktunya kau melihat siapa dirimu sebenarnya. Bisikan itu terdengar dari belakangnya, tapi tak ada siapa-siapa. Cermin itu perlahan menghitam, dan bukan bayangannya yang terlihat, melainkan sosok perempuan berselendang, hijau dengan sisik di leher dan mata yang bersinar hijau keemasan. Ia tersenyum manis, namun hawa dingin yang menyesakkan terasa hingga ke sumsum tulang. Ria, harta yang kau minta sudah mulai datang, tapi harga yang kau bayar belum lunas. Rian menelan ludah. Sejak menerima perjanjian itu, warung miliknya berubah drastis ramai, penuh pembeli, dan uang seolah mengalir tak pernah habis. Namun tubuhnya makin kurus, matanya makin cekung, dan malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk.
Aku sudah beri sesajen. Darah ayam jago, dupa, dan kembang 7 rupa tiap malam Jumat. Nyai Blorong tertawa kecil, suaranya menggema. Seperti berasal dari dalam perut bumi. Kau kira hanya itu? Kau belum memberikan yang utama. Tumbal jiwa. Kau sudah memilih jalan ini dan tak ada yang kembali dengan utuh. Rian terkejut. Ia memang sudah mendengar tentang tumbal. Tapi ia pikir itu hanya cerita menakut-nakuti. Ternyata benar. Dan malam ini Nyai Blorong menagih. 1 jiwa malam ini. Atau nyawamu sendiri yang kuambil. Tiba-tiba suara ketukan di pintu depan membuat Rian tersentak. Ia menoleh cepat. Di luar, terdengar suara halus. Mas Rian, aku Nisa. Boleh aku masuk sebentar? Rian gemetar. Nisa adalah tetangga kecil yang sering membantu di warung. Seperti adiknya sendiri. Namun kini, Nyai Blorong memberi pilihan Nisa atau dirinya. Di balik cermin, wajah Nyai Blorong makin menekan. Waktumu hanya sampai fajar. Pilih. Ketukan di pintu masih terdengar, makin pelan, makin ragu. Mas Rian, aku cuma mau balikin termos kopi tadi sore. Suara Nisa terdengar lembut. Rian berdiri dengan tubuh gemetar. Tangan kanannya masih menggenggam kunci warung, tangan kirinya berkeringat dingin. Wajahnya Blorong masih terpantau jelas di cermin. Meski ia tak lagi menatap langsung ke sana. Pilihannya mudah, Rian. Bisiknya Blorong, kini suaranya seolah muncul dari seluruh sudut rumah. 1 tumbal malam ini. Atau jiwamu jadi milikku. Rian menoleh ke pintu. Nisa, gadis belia yang belum genap 15 tahun, berdiri di ambang dengan wajah polos dan senyum lugu. Ia tak tahu bahwa malam ini, hidupnya dalam ancaman dari orang yang ia percaya. Rian menggigit bibir. Dalam pikirannya berkecamuk 2 suara akal sehat dan godaan kekayaan. Ia teringat ibunya yang dulu miskin. Warung yang sepi, hutang bertumpuk, dan hinaan tetangga. Tapi, ia juga ingat bagaimana Nisa membantu ibunya cuci piring tanpa dibayar. Air matanya jatuh. Tapi di dalam rumah, hawa dingin semakin menusuk. Lilin satu persatu padam, seolah waktu memang mendesak. Waktumu habis, Rian. Tiba-tiba, tubuh Rian kaku. Kakinya berjalan ke arah Nisa, seperti dikendalikan. Di tangannya, entah dari mana, muncul pisau dapur berkarat yang dingin dan berat. Matanya mulai menghitam. Kesadaran mulai hilang. Namun di saat terakhir, saat ia hanya berjarak 1 langkah dari Nisa. Mas Rian, teriakan keras datang dari luar pagar. Itu suara Bu Sarte, ibunya Nisa. Ia berlari sambil membawa senter dan tongkat kayu. Melihat putrinya berdiri di depan rumah Rian malam-malam membuatnya curiga. Saat senter menyorot wajah Rian yang seperti kesurupan, ia segera menarik Nisa dan berteriak minta tolong. Rian terpaku. Dalam sekejap, suasana berubah. Cermin di dalam rumah pecah sendiri, kaca berhamburan. Dan dari serpihannya, suaranya Blorong berbisik keras. Kau gagal malam ini, maka hukumanmu kutetapkan. Aku ambil bagian dari jiwamu. Besok, kau akan tahu rasanya kehilangan kendali sepenuhnya. Pagi harinya, warga kampung digegarkan dengan pemandangan mengerikan. Warung Rian terbakar habis, namun tak ditemukan tanda api dari kompor atau listrik. Di dalam, hanya ada seonggok arang hitam dan sepotong sisik ular berkilauan hijau kemasan. Namun Rian tidak mati. Ia menghilang. Kabarnya, malam itu ia berjalan sendiri ke arah rawa tua tempat orang-orang dulu menyembahnya Blorong. Dan sejak malam itu, setiap malam Jumat, orang sering melihat bayangan lelaki kurus duduk di pinggir rawa, menatap air dengan mata kosong. Dan kadang terdengar ia berbisik, aku belum lunas, belum lunas. Malam kembali turun di desa Karangjati. Sejak kebakaran warung Rian dan kehilangannya yang misterius, kampung itu jadi lebih sunyi. Tak ada lagi tawa dari warung, tak ada aroma gorengan yang menguar setiap sore. Tapi yang paling terasa adalah keanehan setiap malam Jumat. Warga sering melihat bayangan samar di pinggir rawa. Sosok laki-laki kurus duduk diam, menatap air yang tenang. Kadang terdengar ia menangis, kadang tertawa lirir. Beberapa warga yang nekat mendekat justru jatuh sakit. Seolah ada energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Desas-desus pun menyebar. Rian jadi tumbal pesugihan Nyai Blorong. Bisik-bisik di warung, di sawah, hingga di masjid. Bahkan dukun kampung, Mbah Sirna, mulai bicara. Dia belum sepenuhnya mati, tapi jiwanya sudah bukan milik manusia. Suatu malam, tepat Jumat Kliwon, Nisa kembali bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri rawa. Kabut tebal menutupi pandangannya. Lalu ia melihat Rian berdiri di bawah pohon besar, tubuhnya bersisik,
Matanya hijau menyala. Nisa, tolong aku. Suara riang serak seperti dari dua alam. Mas Ria, apa yang terjadi? Aku gagal memberi tumbal. Sekarang aku jadi bagian dari perjanjian. Tapi masih ada jalan keluar. Nisa bingung. Jalan keluar apa? Temui Mbak Sirna. Sebelum malam ke-13. Kalau lewat dari itu, aku akan sepenuhnya jadi milik Nyai Blorong. Lalu tiba-tiba, mimpi itu hancur. Nisa terbangun dengan keringat dingin dan hidung berdarah. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Besok paginya, ia nekat mendatangi rumah Mbak Sirna. Dukun tua yang dulu ditakuti, tapi kini dihormati karena ilmunya. Mbak Sirna mendengarkan cerita Nisa dengan tenang. Setelah hening sejenak, ia berkata, perjanjian Nyai Blorong bukan hal sembarangan. Jika benar Rian masih ada di batas antara hidup dan mati, satu-satunya cara adalah membuka pintu lawas jalur gaib tempat ia menyerahkan jiwanya. Pintu itu ada di dasar rawa. Malamnya, Mbah Sirna, Nisa, dan dua pemuda kampung yang berani pergi ke pinggir rawa dengan membawa sesajen dan kain mori. Mbah Sirna mulai membaca mantra kuno, membuka jalur astral. Angin menderu kencang dan air rawa mendidih pelan. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul cahaya kehijauan. Sesosok tubuh perlahan terangkat ria, matanya kosong. Namun tubuhnya menggigil. Mulutnya berbisik lemah, aku belum terlambat. Namun dari balik gelombang air, terdengar suara tawa. Nyai Blorong muncul, separuh tubuhnya ular, dengan sorot mata mengancam. Berani sekali kalian mencoba membatalkan perjanjianku. Petir menyambar, pohon di sekitar roboh satu persatu. Nyai Blorong melayang di udara, bersiap menyambar mereka. Tapi Mbah Sirna segera menancapkan keris pusaka ke tanah. Atas nama leluhur tanah ini, aku batalkan jejak kegelapanmu dari tubuh pemuda ini. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Angin seperti berhenti berhembus, dan hanya suara jangkrik yang terdengar putus-putus dari balik rerumputan. Di rumah tua peninggalan kakeknya, Raka duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat dan penuh luka gores. Cermin itu bukan cermin biasa, itulah medium komunikasi antara dirinya dan Nyai Blorong. Tiba-tiba dari balik pantulan cermin, muncul bayangan Nyai Blorong. Wajahnya dipenuhi sisik mengilap, matanya berkilat merah, dan lidahnya menjulur seperti ular mencari mangsa. Sudah waktunya, Raka, bisiknya. Korban terakhir, darahnya harus tumpah di tepi sumur tua. Raka menggertakkan gigi. Ia sudah membunuh 6 orang sebagai bagian dari perjanjian pesugihannya. 6 nyawa telah dirangkul dalam kegelapan. Tapi korban ke-7 berbeda, korban terakhir harus ditumpahkan darahnya di lokasi terlarang, sumur angker di tengah kebun tua. Tempat dahulu neneknya pernah hilang secara misterius. Siapa yang harus jadi tumbal terakhir, Nyai? Tanya Raka pelan. Nyai Blorong tersenyum. Seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Darah Raka mendadak membeku. Hanya ada satu orang yang mencintainya tanpa syarat, Dara. Kekasihnya sejak SMA yang selama ini selalu berada di sisinya. Bahkan saat Raka mulai berubah gelap karena ilmu pesugihannya. Pagi harinya, Raka berjalan gontai menuju rumah. Dara, gadis itu menyambutnya dengan senyum cerah seperti biasa. Tak tahu bahwa maut sedang membayangi. Tapi saat Dara menggenggam tangannya, Raka terdiam lama dan menatap matanya. Ada cahaya kasih yang lembut, di sana sesuatu yang tidak pernah ia temukan di dunia pesugihan. Aku tak sanggup, Nyai, bisiknya dalam hati. Namun malam tetap datang, dan Nyai Blorong muncul kembali di balik cermin. Kali ini dengan amarah yang membara. Kau menunda takdirmu, Raka. Kalau darah kekasihmu tidak tumpah malam ini, maka darahmu yang akan jadi gantinya. Raka diburu waktu. Menit demi menit berlalu dan malam pun kian pekat. Dalam kegilaan dan tekanan batin yang menghimpit, Raka menyiapkan ritual terakhir di tepi sumur tua. Lilin menyala melingkari sumur itu, kemenyan membubung tinggi, dan sebuah pisau pusaka tergeletak di altar batu. Dara akhirnya datang, karena Raka memintanya bertemu untuk terakhir kalinya. Kenapa kau panggil aku ke tempat ini, Ra? Tanya Dara dengan nada takut. Raka tak menjawab. Air matanya mengalir. Pisau itu bergetar di tangannya. Tapi ketika ia hendak melangkah, sosok hitam berjubah muncul dari balik kegelapan, bukan Nyai Blorong. Sosok itu lebih tinggi, lebih gelap, dan memiliki tanduk melengkung ke belakang. Raka, kau telah melanggar satu aturan. Kau mencoba melawan kehendak yang kau ikrarkan sendiri. Tiba-tiba tubuh Raka terangkat ke udara, dicekik oleh kekuatan tak kasat mata.
Dara menjerit, berusaha menarik tubuh Raka yang tergantung di udara, tapi sia-sia. Lidahnya Blorong menjulur panjang dari sumur, melilit kaki Raka, menariknya perlahan ke dalam kegelapan sumur itu. Angin malam menderu lebih kencang dari biasanya. Hutan di pinggir desa tempat Dimas tinggal seakan menahan napas, sepi dan mencekam. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, Dimas berdiri di tengah lingkaran tanah yang telah digurat dengan simbol-simbol kuno. Darah ayam hitam masih menetes perlahan dari mangkuk tanah liat yang digenggamnya. Suaranya gemetar, tapi ia terus membaca mantra dari kertas kuno yang ia temukan di lemari rahasia milik Pak Mulyadi, ayah angkatnya yang ternyata adalah mantan penganut ilmu hitam. Dimas kini tidak hanya mencari jawaban, tapi juga pelindung dari kekuatan yang telah dilepaskan semenjak perjanjian malam itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik semak. "Berhenti, Dimas!" Suara itu membuatnya menoleh. Sinta muncul dari balik kegelapan. Wajahnya pucat, napasnya memburu. "Kau akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." "Aku tak punya pilihan," jawab Dimas lirih. "Sejak perjanjian itu, aku tak pernah tidur damai. Bayangannya Blorong terus menghantuiku. Aku harus tahu kebenarannya." Sinta menatapnya penuh kecemasan. "Itu bukan tentang tahu, tapi tentang apa yang akan kau bayar setelahnya." Sementara itu, di tempat berbeda, seorang dukun tua bernama Kiranu tengah mempersiapkan ritual penolak bala di rumahnya. Ia tahu ada sesuatu yang telah dibangkitkan. Mimpi-mimpinya selama 3 malam terakhir penuh dengan darah, ular, dan suara tangis dari dasar bumi. Ia membakar kemenyan dan memanggil arwah leluhur. Darah telah tumpah. Perjanjian lama dibuka kembali. Dan kutukan itu mulai bangkit, gumamnya. Sosok samar wanita berambut panjang muncul dari bayangan. "Katakan pada anak itu, bila darah yang dikorbankan tak cukup, maka yang tertuan adalah darahnya sendiri." Di malam yang sama, Dimas pingsan setelah menyelesaikan mantranya. Saat ia membuka mata, ia berada di dunia yang asing. Langit merah, tanah hitam, dan ribuan ular merayap di sekelilingnya. Di hadapannya berdiri sosok Nyai Blorong, wajahnya cantik tapi menyeramkan. Separuh tubuhnya manusia, separuh lainnya ular. "Kau memanggilku, Dimas? Kau ingin tahu? Maka kau akan melihat segalanya." Dengan satu lirikan, Dimas terbawa ke masa lalu, ke zaman di mana Nyai Blorong pertama kali membuat perjanjian dengan manusia. Ia melihat darah raja ditumpahkan, desa-desa dikutuk menjadi tanah tandus, dan bayi-bayi dijadikan tumbal. "Perjanjian itu tak pernah hilang," bisik Nyai Blorong. "Hanya tertidur sampai kau membangunkannya." Dimas terbangun dengan tubuh penuh luka. Di lehernya ada bekas gigitan ular yang nyata. Sinta yang menjaganya terkejut melihat mata Dimas. Kini berubah, ada warna merah menyala di irisnya. "Kau bukan Dimas yang dulu," ucap Sinta pelan. "Aku telah melihat kebenaran dan aku tahu, untuk membatalkan perjanjian itu, harus ada darah yang lebih suci ditumpahkan."